Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu lagi untuk belajar bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 6 semester 1 Team 3 Technology Around Us. Kalian bisa membuka di buku kalian page 25. Yang pertama kita akan mulai dengan listening. Task 1, di sana kalian diberikan gambar-gambar untuk alat-alat yang menggunakan teknologi modern. Jadi teknologi around us, jadi teknologi di sekitar kita. Kalian tentunya sudah tahu, sudah sebagian besar tahu alat apa saja yang ada di gambar di buku kalian. Silakan didengarkan. Kita akan membaca nama-nama alat-alat tersebut. Rice cooker, blender, washing machine, vacuum cleaner, iron, refrigerator, laptop, smartphone, radio, television, flash disk, modem, printer, scanner, headset, game console, drone, microscope, teleskop, binocular. Kita lanjut di test 2. The teacher will read the things and the function. You will write down the number under the picture of the things. Jadi nanti akan dibacakan number 1 until number 15. Kemudian kalian akan menentukan nomor 1 itu untuk gambar yang mana. Jadi halaman 26 with 27 itu gandeng ya. Di halaman 27 kalian tinggal memberi nomor saja. Jadi misalkan number 1, a game console is used to play video games. Nah, yang mana itu? Nanti di gambar halaman 27 yang game console itu kalian beri nomor 1. Kemudian number 2, a headset is used to listen to music from the phone. Headset digunakan untuk mendengarkan musik dari handphone. Ya, mana yang cocok untuk headset itu kalian beri nomor 2 di gambarnya. Gambarnya ada di halaman 27. Begitu ya, nanti kalian kerjakan. Harus tahu artinya dulu. Jadi diartikan dulu di tes 2 itu kalian pahami dulu artinya. Boleh melihat kamus agar bisa mengerjakan tes 2. Next, page 28. Useful expression, making a telephone call. Jadi itu kita akan membuat percakapan melalui telepon. Nah, ini biasanya yang kita gunakan kata-katanya ada di dalam kotak itu ya. Kalian bisa baca, hello, may I speak to Sekar please? Halo, bisakah saya berbicara dengan Sekar? Ya, berarti sedang menelpon Sekar. Hello, can I speak to Raffi please? Nah, itu bukan sepak ya, tapi speak. Hello, can I speak to Raffi please? Halo, apakah saya bisa berbicara dengan Raffi? Ya. Kemudian kalau untuk yang ditelepon biasanya menjawab, this is Sekar speaking. Iya, ini Sekar yang sedang berbicara gitu ya. Speaking, I'm sorry, Danny is not home. Nah, itu biasanya kalau yang dicari tidak ada di rumah ya. I'm sorry, Danny is not home. Kemudian, will you call back later? Ya, dapatkah kamu nanti menelponku kembali gitu. Would you like to leave a message? Dapatkah kamu meninggalkan pesan? Ya, gitu. I will ask Danny to call you back. Ya,
I will ask Dani to call you back. Saya akan bilang nanti ke Dani untuk menelponmu kembali. Itu jika yang ditelepon tidak ada, biasanya seperti itu. Itu adalah macam-macam kalimat yang biasanya kita gunakan ketika sedang menelpon. Task 1, practice the dialogue with your friend. Ya, ini karena kalian masih ada di rumah, jadi kalian tidak bisa mempraktekkan task 1. Oke, next. Task 2, make a conversation like the above example. Ya, jadi kalian diminta untuk membuat percakapan seperti contoh yang ada di kotak tadi ya. Tapi harus runut. Kalau yang di kotak tadi kan contoh-contohnya. Jadi kalian buat percakapan seakan-akan kalian sedang menelpon. Oke, pilihannya ada 2. Situation 1, you call your mother informing her that you will come late. You will come home late because you still have study club with your friend. Jadi situasi yang pertama, kamu akan menelpon ibumu untuk menginformasikan pada ibumu bahwa kamu nanti akan pulang terlambat karena kamu masih belajar dengan temanmu. Kemudian second situation, situasi yang kedua, you call your friend informing him that you cannot come to his house to study, do the school project because you get toothache and you will go to the dentist this evening. Ya, jadi itu kamu akan menelpon temanmu, menginformasikan padanya bahwa kamu tidak bisa ke rumahnya untuk belajar mengerjakan tugas sekolah karena kamu mendapatkan kamu sedang sakit gigi dan akan pergi ke dokter gigi nanti ya. Silakan kalian memilih salah satu buat percakapan, apakah situasi yang pertama atau situasi yang kedua. Ingat percakapannya melalui telepon ya. Next, reading. Read the text below. Ya, di situ ada bacaan, kalian diminta untuk membacanya. Oke, sekarang dibacakan dulu ya. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. In the past, the telephone used cables. People used it only to talk the people in other places. Now, it is very different. Itu very ya, kurang y. Most of the phones today do not use cables. People use the phone not only to talk to people in other places. People can use it to send text messages, take pictures and videos, and play games. Because it can do different things, people call it a smartphone. Ya, itu tadi bacaan tentang Alexander Graham Bell yang menemukan pesawat telepon. Jadi Alexander Graham Bell adalah penemu telepon sekitar tahun 1876. Nah, setelah kalian memahami teks tersebut, kalian bisa mengerjakan task 1 page 29. Answer this question based on the text above. Jadi kalian diminta untuk mengerjakan number 1 until number 5 berdasarkan teks Alexander Graham Bell. Ya, kalian bisa mengerjakan, artikan dulu dengan bantuan kamus. Next, writing, task 1. Pay attention to the following sentence in the reading text above. Jadi perhatikan contoh-contoh ya
yang kalian baca di teks tadi, di situ ada informasi tentang can dan cannot. Can itu artinya bisa atau dapat, cannot tidak bisa atau tidak dapat. Contohnya, people can use telephone to send text messages, take pictures and videos, and play games. Jadi can di situ yang digunakan. Can itu dapat. People can use telephone. Orang-orang dapat menggunakan telepon to send text messages, untuk mengirim pesan, take pictures untuk mengambil gambar dan videos, and play game, dan untuk bermain game. Can, jadi can itu bisa. Next, telepon can do different things. Telepon bisa melakukan sesuatu yang berbeda, ya. Kemudian yang berikutnya, can I talk to mommy? Can I talk to mommy? Dapatkah saya berbicara dengan mama? Nah, itu can, jadi yang dipakai can. Next, contoh berikutnya, you cannot talk to her. You cannot, jadi kamu tidak bisa. You cannot talk to her, kamu tidak bisa berbicara dengannya. Oke, berdasarkan informasi tadi, kalian harus mengerjakan tes 2. Fill in the blank with can or cannot. Kalian diminta mengisi titik-titik dengan can atau cannot, sesuaikan dengan kalimatnya. Contoh number 1, my father has a car. He bla 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 drive the car. Jadi ayahku mempunyai sebuah mobil. Dia titik-titik mengendarai mobil. Kira-kira jawabannya can atau cannot. Silakan diisi number 1 until number 5. Oke, next, page 30. Task 3. Write some sentence about what you can and cannot do. Kalian diminta menuliskan kalimat tentang apa yang kalian bisa dan apa yang kalian tidak bisa lakukan. Di situ ada number 1 until number 6. Nomor 1 sampai nomor 6, kalian bisa menuliskan kalimat tentang diri kalian sendiri, apa yang kalian bisa dan apa yang kalian tidak bisa lakukan. Boleh 3-3 ya, 3 yang kalian bisa dan 3 yang kalian tidak bisa. Ingat, dalam bahasa Inggris. Jika kalian kesulitan, tulis dulu dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kalian cari bahasa Inggrisnya di kamus. Yang terakhir untuk tugas bahasa Inggrisnya, task 4, arrange the jumbled word into good sentence. Jadi kalian diminta mengutak-atik kata-kata itu ya, biar menjadi kalimat yang baik. Nah, kalimat-kalimat tadi dimulai dengan kata-kata yang dicetak tebal. Contoh number 1, di situ ada can lift the heavy Mr. Edo box. Nah, itu berarti dimulai dari kata Mr. Edo. Mr. Edo can, lanjutkan sendiri. Tinggal disusun ya, kata-katanya disusun agar menjadi kalimat yang baik. Oke anak-anak, untuk pelajaran bahasa Inggris kita sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.